Assalamualaikum semuanya. Bagaimana? Sudah selesai belum tugas sesi pertama tadi? Kalau belum, jangan lupa dikerjakan ya. Sekarang kita masuk pada sesi kedua mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau pada sesi pertama tadi kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Kalau sekarang yang kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kita simak baik-baik ya. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa langsung saja ditambahkan dengan penyebutnya tetap atau tidak berubah. Sedangkan jika penyebutnya berbeda, maka kita harus merubah kedua pecahan tersebut menjadi pecahan senilai di mana penyebut keduanya sama, dengan cara mencari kelipatan persekutuan terkecil dari kedua penyebutnya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita masuk ke penjumlahan pecahan dulu ya. Kalau dulu kalian belajar penjumlahan pecahan dengan penyebutnya masih sama. Ibu ambil contoh, misalkan ada soal 1/6 ya. 1/6 ditambah 3/6. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kalian tambahkan pembilangnya tanpa menjumlahkan penyebutnya. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4/6. Selesai ya, mudah bukan? Nah, kalau misalkan masih bisa disederhanakan, boleh kalian sederhanakan. 4/6 ini ternyata bisa disederhanakan. Sama-sama dengan dibagi dengan bilangan 2. Berarti hasilnya adalah 2/3. Gampang ya? Nah, untuk contoh kedua, Ibu ambil pecahan yang penyebutnya berbeda ya. Sekarang nomor 2, Ibu ambil misalkan 3/4 ditambah 1/6. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kalian cari dulu ya. Kita samakan dulu bilangan penyebutnya ya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan cara mencari kelipatan 4 dengan 6 yang sama. Artinya kalian mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Bagaimana cara mencari KPK itu, Bu? Oke, nanti kalian perhatikan baik-baik cara menulisnya ya. Jadi nanti saat pemberian tugas, menulis langkah caranya harus sama seperti yang dicontoh ya, bukan jawabannya aja. Sekarang kita cari KPK. KPK dari penyebutnya yaitu 4 dengan 6. Yuk, sama-sama kita cari kelipatan 4 itu berapa saja ya. Kelipatan 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Dan seterusnya. Ya, ini masih bisa lanjut. Tapi Ibu cukup menyebutkan segini aja dulu. Sekarang kelipatan 6. 6 kali 1, 6, lalu kali 2, 12, kali 3, 18, lalu kali 4, 24, kali 5, 30, dan seterusnya. Kalau kalian lihat, di sini kelipatannya ada yang sama, ya. Ada 12 dengan ada 24. Mana yang kalian pilih? Ingat, kalian cari kelipatan 4 dengan 6 yang sama, tapi ambil yang terkecil. Di sini kita lingkari bilangan 12. Jadi bentuknya nanti ini adalah per 12 ya. Jadi bilangan pecahan yang pertama bukan per 4 lagi, tapi sudah per 12. Berikutnya juga sama, bilangan yang keduanya bukan per 6 lagi, tapi sudah per 12. Langkah pertama sudah mencari KPK-nya, ternyata KPK-nya 12. Langkah kedua adalah kalian tentukan pengalinya dari pembilangnya supaya pecahannya senilai. Kita lihat. Langkahnya begini. 12 dibagi dengan 4 lalu dikali dengan 3. 12 dibagi 12 dibagi 4 hasilnya 3. Berarti 3 dikalikan 3. Berarti kita tulis di sini. Ternyata pengalinya 3. Ya. 3 kali 3 berapa? 9.
Lalu yang kedua, 12 dibagi dengan 6. 12 bagi 6 berapa? 12 bagi 6 itu 2. Berarti nanti setelah itu dikalikan 2. Ya, setelah dibagi ke atas dikali. Jangan lupa, ini dikali. 1 kali 2 berapa? 1 kali 2 itu 2. Baru kalian tambahkan 9 tambah 2 sama dengan 11/12. Bagaimana? Bisa mengikutinya? Sekarang kita masuk contoh yang ketiga, yaitu 2/3 ditambah 5/7 sama dengan, nah seperti tadi, kita buat dulu atau kita cari dulu KPK kelipatan dari 3 dengan 7 yang sama ya. Kita cari KPK-nya nih, KPK dari 3 dan 7. Yuk sama-sama kita hitung. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, kali 3 lagi 18, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21, dan seterusnya ya. Lalu kita cari kelipatan dari 7. 7 kali 1 7, kali 2 14, kali 3 21, kali 4 28, kali 5 35, dan seterusnya. Nah, siapa yang sudah bisa melihat kelipatan dari 3 dengan 7 yang sama yang mana ya? Nah, ternyata 21. Artinya nanti penyebutnya bukan 3 dengan 7 lagi, melainkan bilangan 21. Karena sudah kita samakan penyebutnya ya. Langkah pertama ini adalah dibagi. Kalau yang memang belum hafal pembagian, 21 dibagi 3 berapa ya? Kalian bisa lihat di kolom KPK-nya. Di kolom 3 ya, 21 dibagi 3, berarti lihat kolom 3-nya. Ternyata 21 itu nomor urut berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pengalinya di sini dikalikan 7. Sedangkan untuk yang kedua, 21 dibagi 7. Berapa 21 dibagi 7? Kita lihat di kolom KPK yang 7. 21 itu nomor urut berapa ya? 1, 2, 3. Oh, ternyata 3. Berarti pengalinya di sini adalah 3. Baru kita hitung. 2 kali 7 sama dengan 14. Lalu 5 kali 3 sama dengan 15. Ternyata saat ditambah hasilnya adalah 29/21. Setelah itu 29 dibagi 21. Kenapa kita bagi? Karena 29/21 itu masih bisa dirubah ke dalam pecahan campuran. Bagaimana caranya ya? Nah, caranya adalah 21 dikali berapa yang mendekati hasilnya 29. Ternyata hanya bisa dikalikan 1 kali dengan sisa bilangan 8/21. Bagaimana? Bingung ya? Kalau bingung, Ibu buat cara pembagiannya. 29 dibagi 21. Bisa kalian hitung ya? 21 dikali 1 sama dengan 21. 21 kali 2 sama dengan 42. Sedangkan di sini yang diminta adalah 29. Berarti yang kita ambil adalah ini. Ya, karena kalau kita ambil yang 42 kelebihan. Ternyata hanya bisa dikalikan 1 kali. Berarti angka 1 kita taruh di atas. Ya, lalu hasilnya 1 kali 21 berapa di sini? Hasilnya 21. Kita taruh di bawah. Setelah itu dikurang. Kayak kalian membuat pembagian cara susun rumah seperti ini ya. 9 kurang 1 8. Berarti cara menulis pecahan campurannya adalah atas dulu yaitu 1, lalu sisanya dijadikan pembilang, penyebutnya tidak berubah. Jadi 18/21 ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengurangan pecahan. Bagaimana ya cara pengurangan pecahan? Nah, caranya sama seperti penjumlahan, cuma nanti di hasil akhirnya dikurang ya. Oke, supaya kalian bisa terbayang bagaimana cara mengerjakannya, kita langsung masuk ke contoh ya. Adalah kita coba 3/4 dikurangi 5/8. Nah, bagaimana nih caranya? Sama, langkah pertama adalah kita harus menyamakan dulu
KPK-nya. Nah, bedanya di sini ya. Kalau tadi penjumlahan ditambah, kalau sekarang pengurangan artinya tandanya dikurang, ya. Kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK dari yang mana? Ingat, KPK dari penyebutnya saja. Di sini penyebutnya adalah bilangan 4 dengan bilangan 8. Yuk, kita mulai yuk. Kelipatan 4 yang pertama. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20, dan seterusnya. Yuk, kelipatan 8 yang pertama. 8 kali 1, 8. 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, 8 kali 4, 32, dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada dua bilangan yang sama ya, yaitu angka 8 dengan angka 16. Nah, ingat kita pilih yang kecil antara 8 dengan 16 nih. Mana yang paling kecil? Ternyata 8. Ya, setelah itu kita rubah. Berarti penyebutnya sekarang bukan 4, mainkan sama-sama 8. Setelah itu ingat kita cari pengalinya. Dengan cara ini dibagi dulu. 8 dibagi 4. Kalau yang belum hafal pembagian, dilihat kolom 4-nya. 8 itu nomor urut berapa ya? 1, 2. Berarti yang atas nanti 3-nya ini dikalikan 2. Setelah itu bilangan yang satunya lagi. 8 dibagi 8. Yang belum hafal perkalian atau pembagian, lihat di kolomnya. 8 dibagi 8, lihat kolom 8. 8 nomor urut berapa? Ternyata nomor urut 1. Berarti ini pengalinya adalah 1. Setelah itu baru kita tulis 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu 5 kali 1 sama dengan 5. 6 kurang 5 sama dengan 1/8. Mudah ya? Bisa semua? Nah, sekarang angkanya coba Ibu besarkan kembali. Ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga apa ya? Nah, contoh untuk pecahan yang ketiga, misalkan kita ambil contohnya adalah 4/8 dikurangin 1/3. Ingat, kita ubah pecahannya menjadi penyebut yang sama dengan cara mencari KPK. KPK dari berapa? 8 dengan 3. Yuk, kelipatan 8. 8 kali 1, 8. 8 kali 2, 16. 8 kali 3, 24. 8 kali 4, 32, dan seterusnya. Kelipatan 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. 3 kali 8, 24. 3 kali 9, 27, dan seterusnya. Nah, sudah terlihat ya bilangan yang samanya yang mana, kelipatan yang sama yang mana? Yaitu 24. Berarti penyebutnya sekarang dua-duanya berubah menjadi 24. Setelah itu kita cari pengalinya. Dengan cara ini kita bagi dulu. 24 dibagi dengan 8. Lihat di kolom KPK 8-nya, nomor urut berapa ya? 1, 2, 3. Berarti ini dikalikan 3. Ya, ini dikalikan 3. Sekarang kita masuk lagi yang 24 dibagi 3. Lihat di kolom KPK 3-nya. 24 nomor urut berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini dikalikan 8. Yuk sama-sama kita hitung ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Lalu 1 kali 8 hasilnya 8. 12 kurangin 8 adalah 4/24. Ingat, selama pecahan tersebut masih bisa disederhanakan atau dirubah ke dalam pecahan campuran, kalian rubah ya. Kalau 4/24 tidak bisa dirubah ke dalam pecahan campuran karena pembilangnya lebih kecil atau bilangan atasnya lebih kecil. Nah, ternyata 4/24 masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 2/12. Oh, ternyata masih bisa disederhanakan lagi nih. Sama-sama dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 1/6. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kalau misalkan Bu, 4/24 itu bisa 1 kali langkah Bu dalam menyederhanakannya.
yaitu sama-sama dibagi 4 karena saya sudah hafal perkalian. Boleh 4 bagi 4, 1/6. Hasilnya sama, ya. Jadi mau langkah manapun hasilnya sama. Nah, cukup sekian ya untuk materi sesi kedua kali ini. Sama seperti sesi pertama tadi, kalian akan diberikan tugas sebanyak 5 soal. Jangan lupa, cara penulisannya juga sama seperti sesi pertama, yaitu soal jawab ya. Jangan lupa diberi judul atasnya dulu, yaitu latihan pengambilan nilai matematika bagian penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, setelah itu kalau sudah selesai, jangan lupa langsung kalian kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing agar tugasnya tidak menumpuk, ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.